Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Di era pandemi ini kita melakukan minimal kontak fisik sehingga materi-materi yang akan disampaikan melalui online ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari pelatihan basic trauma dan cardiac life support bersama Yayasan Ambulan Gawat Darurat 118. Baik teman-teman, untuk materi kali ini kita akan diskusi masalah tentang trauma toraks dan abdomen. Perkenalkan saya Lina, sehari-hari saya bekerja di Ambulans Gawat Darurat 118. Kontrak waktu kita sekitar 40 menit. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan setelah sesi materi ya. Mohon konfirmasi ketika teman-teman akan ke toilet atau suara saya tidak jelas atau slide yang ditampilkan tidak tampak. Mohon langsung konfirmasi dan chat ke kami ya. Baik, saya akan coba share slide-nya. Mohon untuk dilihat ya, apakah jelas atau tidak. Baik, slide-nya cukup jelas ya. Kita lanjut ke skenario awal ya. Seperti biasa, kita akan stimulus teman-teman dengan skenario kasus ya. Skenario di depan ada korban tawuran datang ke IGD Anda dengan keluhan sesak nafas, pucat, kemudian bagian badan pasien penuh dengan jejas atau memar. Nadinya kurang lebih 118 kali per menit. Kira-kira prioritas penanganan yang akan kita lakukan apa? Ya. Nah, skenario ini kita bisa terjawab ketika kita sudah membahas materi ini. Kita akan lihat di slide berikutnya. Tujuan diskusi kita kali ini adalah teman-teman mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi bagian dari torakal, kemudian mampu menjelaskan penilaian dan pemeriksaan penderita trauma toraks ya, dan mampu menjelaskan tindakan stabilisasi dan resusitasi penderita trauma toraks. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca di buku panduan di bagian airway dan breathing ya. Jangan lupa lebih diperjelas lagi, teman-teman mampir di channel YouTube kami Ambulans Gawat Darurat 118, like dan subscribe ya. Nah, ini riset ya, ini berdasarkan riset di luar. Jadi 10% trauma toraks dan abdomen itu disebabkan karena trauma trumpul ya. Nah, sedangkan yang memerlukan tindakan operatif itu hanya 15-30%. Sisanya, sekitar 70% sampai 85% ini bisa dilakukan dengan tindakan sederhana ya. Ini yang akan kita bahas di materi trauma toraks ya. Nah, efek dari trauma toraks dan abdomen ini dapat menimbulkan hipoksia, hiperkarbi, dan asidosis. Ini yang paling berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Nah, pada airway ya, kontrol airway ya, atau dekompresi atau pemasangan chest tube adalah tindakan yang sederhana dan efektif. Artinya gini, ketika airway-nya tidak paten, maka tidak menjamin breathing-nya bagus ya. Jadi sebelum kita memperbaiki breathing, kita harus kontrol airway dulu, harus betul-betul airway tersebut paten. Berikutnya adalah ke breathing. Jika terjadi masalah di trauma toraks dan harus dilakukan segera dekompresi atau pemasangan chest tube, merupakan tindakan yang sangat sederhana dan efektif serta dapat menyelamatkan nyawa pasien. Maksudnya seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke masalah di trauma toraks ya, mungkin perlu tekankan ke anatomi yang ada di toraks ya. Di dalam rongga torak itu ada dua organ besar, yaitu paru-paru dan jantung ya. Sistem kardio dan respirasi. Nah, kita akan bahas dulu
anatomi pada rongga toraks ya, khususnya anatomi airway dan breathing ya. Dimulai kita lihat ya di saluran napas atas dari mulai tulang tiroid atau kita sebut jakun ya, kemudian turun ke bawahnya ada cincin itu kita sebut dengan tulang krikoid. Di antara tiroid dan krikoid itu ada kartilago atau membrana krikotiroidea ya. Kemudian langsung turun ke bawah ya, di bawah bercabang menjadi ada dua ya, bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian paru-paru kita lihat itu dilapisi oleh lapisan paru yang disebut dengan yang menempel ke rongga torak disebut dengan lapisan pleura parietalis dan yang menempel ke paru-paru adalah pleura visceralis ya. Nah, sedangkan di antara pleura visceralis dan parietalis itu ada cavum atau yang disebut dengan cavum pleura ya, di situ terdapat sedikit cairan pelumas. Kemudian di sistem pernafasan dibantu oleh otot diafragma ya. Dan di antara jantung itu di antara paru-paru itu terdapat organ jantung ya. Nanti kita lihat masalah-masalah berikut yang dapat menimbulkan atau mengancam nyawa pada rongga toraks. Kemudian kita lihat mekanisme respirasi ya. Jadi mekanisme pernafasan ya, maksudnya mekanisme pernafasan pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi atau exhalation ya. Kita lihat ini pada saat inspirasi terlihat tulang-tulang iga atau kosta dia terangkat. Jadi saat inspirasi tulang kosta dia mengembang ya, kemudian diafragma turun sehingga menyebabkan tekanan negatif di dalam rongga paru. Itu yang menyebabkan udara atmosfer masuk ke paru-paru. Kemudian kita lihat pada saat ekspirasi ya, pada saat ekspirasi dada rileks ya, dia akan turun ya, otot-otot interkostalis dia akan kembali ke semula, kemudian otot diafragma dia akan naik ke atas ya, sehingga menyebabkan tekanan positif sehingga menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Itu yang disebut dengan ekspirasi ya. Nah, sekarang kita langsung ke trauma toraks ya. Jadi trauma toraks itu merupakan hal yang mengancam nyawa pada breathing ya. Trauma toraks di sini ada yang langsung mengancam nyawa ya, atau ada yang potensial mengancam nyawa. Nah, yang langsung mengancam nyawa itu harus kita temukan pada saat primary survey ya. Nah, yang potensial mengancam nyawa ditemukan pada saat secondary survey. Ya, apa saja sih yang termasuk yang mengancam nyawa dan potensial mengancam nyawa ya? Nanti kita di slide berikutnya ya. Berikut ini adalah trauma toraks yang mengancam nyawa. Ada yang disebut dengan pneumotoraks ya, hematotoraks dan fraktur iga ya. Nah, di sini pneumotoraks yang mengancam nyawa ya, itu ada tension pneumotoraks dan open pneumotoraks. Ya, jadi di pneumotoraks itu ada 3 sebetulnya, ada simple yaitu pneumotoraks yang sederhana, kemudian ada tension pneumotoraks dan ada open pneumotoraks. Sedangkan yang mengancam nyawa adalah yang jenisnya tension pneumotoraks dan open pneumotoraks ya. Berarti simple pneumotoraks termasuk yang potensial mengancam nyawa. Kemudian hematotoraks ya. Hema itu artinya darah. Berarti ada darah di dalam rongga torak. Di cavum pleura atau di rongga pleura ya. Nah, hematotoraks yang mengancam nyawa itu seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Kemudian ada fraktur iga, ada
Fraktur iga pun terbagi dua, ada yang simple dan ada yang flail chest ya. Yang berbahaya yang mana? Nanti kita lihat ya. Baik, teman-teman, bagaimana cara membedakan apakah ini masuk ke simple pneumotoraks atau masuk ke tension pneumotoraks ya? Nah, simple pneumotoraks bisa disebabkan karena trauma tumpul atau tembus ya. Di sini tanda dan gejalanya, suara nafas berkurang atau hilang di salah satu yang terjadi cedera atau bisa kan di dua-duanya. Kemudian terjadi distres pernafasan ringan atau bahkan bisa sampai berat, dapat berkembang menjadi tension pneumotoraks kalau tidak segera diatasi, gitu ya. Untuk tension pneumotoraks juga sama, bisa disebabkan karena trauma tumpul atau trauma tembus, ya. Untuk suara nafas pada saat didengarkan, ya, atau diauskultasi, sama suara nafasnya berkurang atau menghilang. Terjadi distres pernafasan berat, kemudian terjadi perubahan hemodinamik. Mungkin saja pasiennya bisa terjadi shock, tapi jenis shock yang non-hemoragik ya. Dan pada tension pneumotoraks sudah terjadi penekanan pada vena jugularis. Jadi vena jugularisnya terlihat distensi ya. Kemudian pada trachea terdorong ke sisi yang sehat. Jadi untuk membedakan tension atau simple dilihat dari distensi vena jugularis ya dan trachea. Ya, kalau simple vena jugularisnya dia masih normal, tidak terjadi distensi ya dan tracheanya masih di tengah. Jelas ya? Kalau yang ditanyakan segera dicatat, nanti di akhir sesi ini kita akan diskusi. Baik teman-teman, ini adalah gambar tension pneumotoraks. Cukup jelas ya? Jadi pneumo itu artinya ada udara. Jadi ada udara di dalam rongga pleura, ya. Nah, di situ rongga pleuranya terisi udara penuh ya sehingga mendorong paru-paru akhirnya menjadi kolaps atau mengecil. Nah, kalau udara tersebut sangat banyak dan dia mampu mendorong mediastinum di tengah-tengah sehingga menyebabkan tracheanya terdorong ke sisi yang sehat, kemudian terjadi distensi vena jugularis ya. Penanganannya bagaimana? Harus diapain? Ya, tension pneumotoraks ini bisa diselamatkan atau bisa ditangani dengan tindakan yang sederhana, yaitu tindakan dekompresi ya, atau tusuk dengan needle yang paling besar di interkosta. Di kosta keberapa? Untuk ATLS edisi yang lama itu dianjurkan di interkosta kedua mid clavicula ya. Untuk yang edisi ke-10 dianjurkan di interkosta 5 sejajar dengan anterior aksila. Tapi pada dasarnya penusukan ini sebetulnya boleh dilakukan di rongga interkosta mana saja ya. Tapi yang sekarang lebih dianjurkan di interkosta 5 sejajar dengan anterior aksila. Gitu ya. Jadi seperti kita nusuk balon supaya kempes, itu tujuannya. Berikutnya segera kita kolaborasi dengan dokter untuk pemasangan chest tube ya. Oke, itu untuk tension pneumotoraks ya. Berikutnya kita akan masuk ke open pneumotoraks. Teman-teman, jangan lupa tidak semua luka di dada disebut open pneumotoraks. Seperti apa sih open pneumotoraks ya? Di sini penyebabnya bisa karena riwayat luka tertusuk ya. Ciri khas dari open pneumotoraks ya, lukanya itu seperti menghisap atau sucking chest wound. Atau juga bisa seperti ada bubble-nya, ada gelembung-gelembung udaranya ya di luka terbuka tersebut. Kemudian pasiennya akan mengalami distres pernafasan ringan sampai berat. Biasanya disertai dengan hematotoraks. Harus diapain nih kalau kita menemukan pasien open pneumotoraks ya? Tindakannya sederhana ya, tapi mampu menyelamatkan nyawa pasien ya. Kita lihat. Ini tindakannya. Jadi teman-teman cukup tutup luka open pneumotoraks tersebut dengan kasa oklusif atau kasa yang kedap udara
Kemudian kita plester 3 sisi, ya. Nah, selanjutnya kolaborasikan dengan dokter untuk pemasangan chest tube. Sederhana kan ya tindakannya, tapi mampu menyelamatkan nyawa pasien. Berikutnya adalah flail chest dan contusio paru. Nah, tadi kan trauma toraks itu salah satunya tadi ada fraktur ya, ada fraktur yang simple, yang sederhana, dan flail chest. Yang mengancam nyawa adalah yang jenisnya flail chest. Apa itu flail chest? Flail chest adalah patah tulang iga lebih dari 2 segmen. Artinya satu tulang iga patahannya lebih dari 2 segmen. Sehingga di tengah-tengah si iga itu melayang, dia nggak nyambung. Gitu ya. Sebetulnya kalau hanya patahnya saja, patah tulang iga saja itu tidak mengancam nyawa. Tapi yang berbahaya ketika patahan tadi menusuk paru, ya. Nah, itu yang akan menyebabkan contusio paru dan pasiennya mengalami ancaman nyawa, ya. Jadi, apa sih ciri khas dari flail chest dan contusio paru? Ini biasanya dikenal dengan nama ada ciri khas tersendiri, yaitu pernafasan paradoksal, ya. Jadi si iga tadi yang patah, yang melayang, ketika si pasiennya inspirasi, harusnya kan toraksnya mengembang. Ini tadi iga yang patah tadi dia malah masuk ke dalam, ya. Ketika terjadi ekspirasi, si rongga torak kan kembali rileks ya, tapi malah iga yang patah tadi dia menonjol. Itu yang disebut dengan pernapasan paradoksal ya. Ini sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Ketika bernapas pun ini pasti sangat sakit sekali ya. Harus diapain? Kita lihat berikutnya. Ya, ini adalah penanganan pada flail chest dan contusio paru. Yang paling berbahaya adalah contusio parunya ya. Jadi tetap monitor airway dan breathingnya, monitor PO2 dan PCO2. Tentu mungkin teman-teman harus melakukan pemeriksaan analisa gas darah ya. Berikan oksigen 100%. Berarti kalau oksigen 100% ini diperlukan pemasangan airway definitif ya, ventilasinya sangat diperlukan. Pasien pun pasti akan takut untuk bernapas karena dia kesakitan. Jadi fungsi pernafasannya dialihkan ke ventilator ya. Kemudian kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgetik kuat. Ya. Baik, berikutnya adalah yang mengancam nyawa pada trauma toraks. Yang ketiga adalah masif hematotoraks ya. Nah, manifestasi klinisnya kalau sudah terjadi masif hematotoraks pasti pasiennya shock ya. Nah, tanda-tanda shock nanti akan dibahas di bab shock tersendiri ya. Cuma hanya sekilas tentang tanda-tanda shock adalah di awal pasien akan terlihat pucat, akralnya dingin ya. Kemudian nadinya takikardi ya. Nah, di sini kapan sih dikatakan pasien tersebut mengalami masif hematotoraks ya? Bila terjadi perdarahan lebih dari 1.500 cc di awal. Jadi primary survey ditemukan perdarahannya lebih dari 1.500 cc atau lebih dari 200 cc per jam ya. Masif hematotoraks ini akan menyebabkan shock hemoragik. Kalau tension pneumotoraks tadi shock juga, shock tapi non hemoragik gitu ya. Jadi shocknya dikarenakan paru-parunya kolaps ya, karena terdorong tadi oleh vakum pleura yang berisi udara. Kalau masif hematotorak itu banyaknya terkumpul darah di rongga pleura. Jelas ya? Nah, ini tindakan pada pasien dengan masif hematotorak ya. Sama, pertahankan airway breathing sirkulasi ya. Pikirkan untuk penggantian cairan. Oke. Bila perlu transfusi. Nanti teman-teman akan lebih paham ketika di materi shock. Ya, penanganannya nanti di shock perdarahan itu ada 4 derajat, ada 4 kelas ya, kelas 1, kelas 2, 3 dan 4. Nanti dibahas di shock ya. Kemudian lakukan chest tube. Kalau misalkan pasiennya bertambah berat, shocknya, perdarahan terus berlangsung, maka harus segera hubungi dokter bedah toraks. Ya, kemungkinan pasien harus dilakukan sitotorakotomi, gitu ya.
Baik. Nah, ini. Nah, tamponade jantung ini juga ada di dalam rongga toraks ya. Jadi selain tadi paru-paru, sekarang ke jantung karena di dalam rongga toraks pun ada jantung ya. Di sini jika tamponade jantung terjadi karena adanya darah di rongga perikardium atau selaput yang melindungi jantung. Manifestasinya pasiennya sama dengan shock hemoragik ya. Jadi di sirkulasinya yang terganggu. Karena ini fungsi jantungnya yang terganggu, maka disebut dengan shock kardiogenik ya. Apa sih tanda dan ciri daripada tamponade jantung? Hampir mirip dengan tension pneumotoraks. Nanti setelah ini ada slide yang membedakan antara tamponade jantung dan tension pneumotoraks ya. Sama terdapat di vena jugularis ya. Kemudian seperti tanda-tanda shock, nadinya kecil dan cepat, dan satu lagi bunyi jantungnya menjauh ya. Jadi untuk membedakan tension pneumotorak dan tamponade jantung, teman-teman jangan lupa pada saat kita melakukan auskultasi, selain kita memeriksa pernafasan di kedua lapang paru, juga periksa bunyi jantung ya. Nah, ini adalah tindakan pada tamponade jantung, yaitu dilakukan perikardiosintesis, yaitu melakukan aspirasi darah di rongga perikardium. Hati-hati ya teman-teman, saat melakukan perikardiosintesis ini harus selalu pasang monitor EKG ya. Kemudian usahakan jangan sampai darah itu tidak. Yang melakukan perikardiosintesis biasanya dokter ya. Oke, itu untuk trauma toraks ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan satu lagi sekitar 15 menit, yaitu trauma abdomen ya. Untuk sesi pertanyaan nanti setelah selesai trauma abdomen ya. Lanjut dulu ya. Nah, di trauma abdomen ini biasanya pasien akan menyebabkan shock. Kenapa sih digabungkan dengan toraks? Jadi begini teman-teman ya. Jika ada luka jejas itu di bawah puting susu atau di bawah papila mamai, maka kita harus curiga adanya trauma abdomen. Biasanya, jadi kalau ada luka luas di sekitar torak sampai di bawah puting susu, bukan tidak menutup kemungkinan itu trauma toraks disertai dengan abdomen ya. Makanya teman-teman di sini harus lihat dari MIST-nya, mekanisme of injury-nya seperti apa biomekanik traumanya ya. Kemudian injurinya gimana sih bentuknya, seperti apa, tanda dan gejalanya bagaimana, dan terapinya harus diapain ya. Jadi pada trauma abdomen teman-teman harus lebih teliti untuk melihat MIST. Oke. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa trauma abdomen ini akan menyebabkan shock hemoragik. Biasanya ditemukan pada biasanya suka telat, delay kita melihat dari trauma abdomen ya. Kenapa sih kok kita bisa telat dalam mendiagnosis adanya trauma abdomen? Ini biasanya disebabkan karena terkecoh kita. Mungkin pasien mengalami trauma kepala berat sehingga kita nggak tahu abdomennya. Kemudian mungkin juga karena terjadi cedera spinal. Jadi kalau diperiksa pun pasiennya nggak berasa gitu ya. Atau mungkin karena pengaruh obat-obatan atau alkohol ya. Sehingga mendiagnosis trauma abdomen biasanya suka delay atau telat. Ya, hati-hati teman-teman. Ini adalah lokasi-lokasi perdarahan yang dapat menyebabkan shock ya. Di antaranya ada abdomen. Ada toraks, abdomen, pelvis, femur, dan retroperitoneal. Organ-organ ini dapat menampung darah lebih dari 1 liter. Sehingga jika terjadi perdarahan di organ ini, pasiennya pasti shock ya, shock hemoragik. Ini adalah organ-organ yang ada di dalam intraabdomen ya, ada hepar, kemudian ada gaster, kemudian di belakangnya di retroperitoneal itu ada usus ya. Usus besar, usus kecil.
Nah, ya, jadi organ abdomen itu terdiri dari dua, ada organ yang solid dan organ berongga. Organ solid itu organ yang padat. Salah satu contohnya adalah hepar, ya, lien, pankreas, dan ginjal. Sedangkan organ berongga itu lambung atau rektum, ya. Trauma abdomen ya bisa terjadi karena trauma tajam atau trauma tumpul. Contohnya adalah trauma tajam adalah luka tusuk, luka tembus, luka tembak ya. Trauma tumpul karena benturan benda keras ya dan lain-lain. Nah, trauma tajam maupun trauma tumpul ini dapat menyebabkan atau melukai organ-organ di dalam abdomen, baik organ solid atau berongga ya. Di rongga retroperitoneal pun sama, jika gayanya sangat hebat atau posisi mekanisme injurinya mendukung, maka dapat melukai organ-organ yang ada di retroperitoneal. Ya, ini cedera organ intraperitoneal yang solid ya, jadi bisa melukai heparnya. Kemudian yang berongga di lambung juga bisa pecah ya, atau peritonitis pada umumnya. Ini adalah tanda dan gejala pada terjadi peritonitis secara umum ya. Pasiennya akan mengeluh nyeri ya, baik nyeri tekan maupun nyeri lepas. Kemudian ketika dilakukan palpasi mengeras atau divans abdomen, saat dilakukan perkusi, maka bunyinya akan pekak ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membedakan? Teman-teman pernah melihat kan ada pasien yang gendut ya, kemudian abdomennya, perutnya besar kayak saya, dengan memang itu adalah trauma abdomen karena perdarahan. Gimana cara bedainnya? Antara dia perut besar normal dengan perut karena perdarahan. Gimana cara membedakan? Ini bisa kita lihat gini. Pada saat berbaring, ketika terjadi trauma abdomen, ya, maka si perut itu dia akan tetap kembung, mengeras. Tapi kalau yang normal perutnya besar, ketika berbaring itu si perutnya akan meluber kayak kodok, ya, berarti itu nggak masalah. Itu cara membedakan antara trauma abdomen yang terjadi perdarahan dengan yang perut besar tapi dalam keadaan normal tanpa trauma, ya. Dilihat ketika berbaring. Kalau terjadi trauma abdomen, perutnya tetap akan buncit, akan mengeras. Tapi kalau yang normal, perutnya akan meluber kayak perut kodok, gitu ya. Nah, ini sulit didiagnosanya. Untuk pemeriksaan penunjangnya, maka harus segera dilakukan foto post abdomen, CT scan, ya. Ketika kita mencurigai adanya trauma pada abdomen, ya. Nah, kemudian cedera pada organ retroperitoneal, ya. Salah satunya adalah ruptur uretra, ya. Nah, karena kita tahu bahwa pasien tersebut ada ruptur uretra, maka teman-teman harus melakukan pemeriksaan di bawah ini. Yang pertama, lihat di ujung saluran kencing yang paling luar atau orifisium uretra eksterna, terdapat perdarahan. Kemudian perhatikan skrotumnya, ya. Hematom atau tidak. Kalau pada wanita, teman-teman bisa lihat perineumnya, ya. Kemudian lakukan rectal tose pada saat dicolok kubur. Yang normal itu prostatnya teraba, ya. Kalau prostatnya tidak teraba, maka kita harus curiga adanya cedera pada organ retroperitoneal, yaitu ruptur uretra, ya. Kemudian cedera organ retroperitoneal yang lain bisa di duodenum, ya, usus duodenum itu usus halus ya, dan pankreas. Ya, manifestasi klinisnya ini lambat ya, apalagi kalau terjadi peritonitis, karena tadi kemungkinan pada saat ditemukan awal di primary survey perdarahannya baru sedikit ya. Jadi ditemukannya bisa lambat. Kemudian pada organ-organ berongga, hati-hati ya, ketika terjadi benturan, rongga yang terjadi udara itu bisa pecah ya. Bila langsung menjadi intraperitoneal, maka bisa terjadi peritonitis langsung ya. Diagnosis dan pengelolaan cedera abdomen ya.
MIST-nya jangan lupa. Jadi ini adalah penanganan dari dan pengelolaan pada cedera abdomen. Yang penting MIST-nya harus jelas. Teman-teman harus secara detail tanya tentang mekanisme injurinya, lihat jenis seperti apa cederanya, kemudian lihat tanda dan gejalanya, lakukan tindakan atau terapi segera, ya. Kemudian pada primary survey tetap pertahankan airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Lakukan pemeriksaan fisik pada abdomen dengan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Ya. Shock karena perdarahan intraperitoneal, tindakannya perlu dioperasi, yaitu lakukan laparotomi. Segera teman-teman konsul ke dokter bedah digestif, ya, dan siapkan kamar operasi. Kemudian diagnosis dan pengelolaan cedera abdomen yang kedua, kita lakukan secondary survey. Jadi prinsipnya sama ya dengan pengelolaan cedera yang lain, primary survey dan secondary survey. Di secondary survey teman-teman harus lebih teliti lagi melakukan pemeriksaan fisik, yaitu tadi sama inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi, dan lakukan pemeriksaan penunjang, foto, ya, kemudian DPL atau PAS atau USG pada abdomen dan CT scan. Jika jelas terjadinya cedera laparotomi, perdarahan terdapat di dalam abdomen, maka perlu segera dilakukan laparotomi, ya. Oke, sekarang kita masuk ke fraktur pelvis, ya. Bagaimana cara melihat fraktur pelvis, ya? Nanti akan dipraktikkan mungkin ya pada saat teman-teman praktek, ya. Pada saat praktikum, sesi praktikum. Nah, fraktur pelvis ditemukan ketika kita melakukan tes kompresi pada pelvis, ya. Kemudian lihat seimbang nggak antara kiri dan kanan. Dilihat juga di ekstremitas kiri dan kanannya seimbang nggak panjangnya, bentuknya, ya. Jika ditemukan krepitasi pada saat tes kompresi, maka kita harus curiga ada fraktur pelvis yang kemungkinan dapat juga menampung darah lebih dari 1 liter. Jadi fraktur pelvis pun dapat menyebabkan shock hemoragik seperti tadi yang sudah dikatakan di slide awal, ya. Di dalam pelvis itu ada organ tadi ruptur uretra, tanda-tanda dan gejalanya sudah saya sebutkan. Kemudian ruptur buli, ya, bisa pecah buli-bulinya, perforasi rektum, kerusakan genitalia interna atau di dalam, ya. Nah, fraktur pelvis dengan ruptur buli, ya, perhatikan. Nah, untuk mengurangi perdarahan di dalam pelvis, kita lihat dulu pemeriksaan fisiknya tadi yang saya sebutkan, itu yang digambar di slide itu sedang melakukan yang namanya tes kompresi, ya. Perhatikan juga ekstremitas kiri dan kanan tidak seimbang, ya. Itu adalah merupakan tanda-tanda dari fraktur pelvis, ya. Oke, ini tes kompresi seperti ini pemeriksaan fisiknya, ya. Oke. Perhatikan kiri kanan tidak seimbang antara ekstremitas kiri dan bawah, kiri dan kanan. Ini penanganan untuk mengurangi atau meminimalisir pendarahan adalah dengan pemasangan PSG, tapi sudah jarang ditemukan pneumatic anti-shock garment, ya. Nah, yang lebih sederhananya kita boleh menggunakan gurita atau pelvic bender, ya. Intinya tujuannya tercapai, yaitu meminimalisir pergerakan, mengimobilisasi dan meminimalisir perdarahan. Supaya tidak bergerak, maka apapun bisa kita gunakan untuk meminimalisirkan atau mengimobilisasikan si fraktur pelvis tadi. Boleh menggunakan gurita atau pelvic bender. Kemudian konsulkan ke dokter spesialis untuk terapi definitif selanjutnya. Ya. Ini yang disebut dengan PASG, ya, pneumatic anti-shock garment. Tapi alat ini jarang dan mungkin mahal, ya. Maka boleh dilakukan pemasangan gurita seperti gambar tengah yang bawah, ya. Itu cara, atau pelvic bender itu yang pakai seperti apa namanya, korset, ya, tapi digunakannya di pelvis. Oke, ini adalah skenario awal.
Korban tawuran datang ke UGD dengan keluhan sesak dan penuh dengan luka dan memar, nadi 118 kali per menit. Prioritas penanganannya apa? Tadi sudah jelas, sudah terjawab ya. Sama dengan prioritas penanganan yang lain, yaitu dimulai dari primary survey dan secondary survey. Ya, airway breathing-nya dijaga ya. Kemudian dilihat apakah ada yang masalah yang mengancam nyawa di breathing dengan cara teknik inspeksi, auskultasi, perkusif, dan palpasi. Dengan pemeriksaan IAPP, teman-teman bisa mengetahui apakah ada masalah di rongga toraksnya atau tidak, ya. Kemudian berikutnya, kalau ada, atasi sesuai dengan penyebabnya. Selanjutnya sama dengan yang lain, ya. Sampai di sini jelas? Baik. Kita buka sesi pertanyaan, teman-teman boleh bertanya, silakan. Saya tunggu kira-kira yang belum jelas apa. Semoga bermanfaat dan teman-teman semangat dalam melakukan pelatihan di era pandemi ini ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir ke channel YouTube kami, Ambulans Gawat Darurat 118, like and subscribe ya.